Sekilas tentang Barito, mungkin teman-teman sudah cukup familiar ya dengan PT Batu Pasifik. Kami terdaftar di ITX sejak tahun 93 dan memiliki market cap saat ini di angka 6,3 miliar dolar. Kami memiliki 3 pilar yang utama di sisi petrokimia melalui anak usaha kami Chandra Asri yang kebetulan juga listed di IDX dengan market cap 10,8 miliar dolar. Pilar kami yang kedua di sektor energi melalui 2 anak usaha kami, Star Energy, operator panas bumi dengan total kapasitas 875 MW, dan asosiasi kami PT Indoraya Tenaga, PLTU 2 kali 1000 MW dengan teknologi ultra supercritical. Kemudian di pilar kami yang ketiga di sektor properti melalui anak usaha kami Giga Idola yang berfokus pada kompleks perkantoran dan kawasan industri. Berikut adalah rekam jejak kami. Selama lebih dari 40 tahun kami turut membangun negeri di mana kami bertransformasi menjadi pemimpin pada sektor petrokimia dan energi. Didirikan pada tahun 1979 dan pada tahun 2007 merupakan tonggak penting bagi Barito di mana kami mengakuisisi Chandra Asri dan merger dengan Tripolita pada tahun 2011. Sejak saat itu hingga saat ini, Chandra Asri terus melakukan ekspansi, baik secara kapasitas maupun diversifikasi produk. Tonggak penting lainnya di tahun 2018, di mana kami menyelesaikan akuisisi Star Energy. Kemudian di tahun yang sama, kami menandatangani PPA dengan PLN untuk proyek Jawa 9 dan 10. Dan yang terbaru di tahun 2021, Chandra Asri baru saja menyelesaikan rights issue, di mana Thai Oil masuk sebagai mitra strategis berkenaan dengan mega proyek kami, Chandra Asri yang kedua. Ya, berikut adalah beberapa partner kami yang kami mampu tarik baik di level internasional maupun di level nasional. Yang paling baru pada bagian kanan dapat dilihat ketiga dari atas yaitu Thai Oil yang baru saja masuk menjadi investor strategis kami dengan 15% kepemilikan saham di Chandra Asri. Berikut adalah tinjauan manajemen atas first half result tahun 2021. Dari sisi keuangan, kami mampu menghasilkan EBITDA sebesar 492 juta dolar atau meningkat 140%, dan net income kami meningkat 1.600% dari 14 juta dolar pada first half 2020 menjadi 238 juta dolar pada first half 2021. Di tahun 2021, kami mampu membukukan profitabilitas yang baik, namun tetap prudent dalam menjaga ketahanan finansial kami agar tetap solid dan terjaga. Dari sisi operasional, seluruh aset kami, baik di sektor petrokimia maupun di sektor energi, memiliki tingkat utilitas yang tinggi, di mana 95% untuk aset petrokimia dan di atas 90% untuk aset energi. Next. Ya, berikut adalah sedikit gambaran atas kinerja keuangan kami. Hampir seluruh aspek mengalami tren yang positif. Kami berharap agar tren ini dapat berlanjut pada hingga akhir tahun 2021. Mungkin dapat dilihat pada aspek PMI atau Purchase Management Index yang menunjukkan angka di atas 50, berarti menunjukkan tren yang positif, ada ekspansi dalam ekonomi di Indonesia khususnya, yang mana sempat turun pada bulan Juli kemarin dampak dari pembatasan mobilitas dan mulai pick up lagi di bulan September 2021. Ya, berikut ini adalah tren dapat dilihat dari sejak second quarter 2020 hingga saat ini terdapat tren yang positif dari kinerja keuangan Barito Pasifik. Kita semua mungkin tahu pada second quarter 2020 adalah awal-awal masa pandemi. Namun sejak second quarter hingga sekarang tren positif ditunjukkan khususnya dari sektor petrokimia, dampak dari perbaikan margin dari produk-produk yang dihasilkan oleh Chandra Asri dan ditopang oleh stabilitas dari sektor energi. Ya, dari sisi neraca, kami selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga posisi neraca kami agar tetap solid dan tidak over leverage. Hal ini dapat dilihat pada dua tabel yang di bawah, dari total debt to equity masih di bawah 2 kali, dan net debt to EBITDA di angka 2,2 kali. Dari sisi pendanaan, kami memiliki akses sumber pembiayaan yang beragam untuk menjaga tingkat likuiditas yang solid serta menopang pertumbuhan kami di masa mendatang. Dari sisi pembiayaan utang, 63% ditopang oleh obligasi US dollar, yang mana pada tahun 2020 kemarin, kami merupakan yang pertama, korporasi pertama dari Indonesia dengan peringkat investment grade
menerbitkan green bond sebesar 1,1 miliar dolar. Selain itu, dari sisi ekuitas, selama 15 tahun terakhir, kami telah berhasil melaksanakan serangkaian rights issue dengan total pendanaan mencapai 3,1 miliar US dollar. Berikut adalah ikhtisar bisnis dari pilar kami yang pertama dari sektor petrokimia. Mungkin teman-teman juga udah sangat familiar ya dengan Chandra Asri. Kami adalah produsen petrokimia terintegrasi yang terbesar di Indonesia. Kami juga merupakan market leader di pasar petrokimia di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Dengan total kapasitas 4,2 juta ton pada saat ini. Next. Ini adalah salah satu hal yang penting berkenaan dengan sektor petrokimia. Sektor petrokimia adalah salah satu sektor vital dan sampai saat ini masih bergantung pada impor. Hal ini dapat dilihat pada grafik di sebelah kiri. Untuk produk-produk etilen dan propilin, market share Chandra Asri berada di kisaran 50% dan masih bergantung pada impor kurang lebih 28 hingga 30%. Sedangkan untuk produk polietilen dan polipropilin, Chandra Asri memiliki market share 30 hingga 32% dan 50-52% masih bergantung pada impor. Inilah salah satu alasan kami kenapa kami agak terus melakukan ekspansi agar dapat mengurangi ketergantungan Indonesia akan impor. Ya, berikut adalah melihat pangsa pasar Indonesia atas portfolio produk. Dapat dilihat paling kiri adalah bagian Chandra Asri, pada kiri bawah adalah total kapasitas kami yaitu 4,2 juta ton atau 40% kurang lebih kapasitas petrokimia di Indonesia dikuasai oleh Chandra Asri. Dan di sini juga dapat dilihat bahwa produk-produk yang kami hasilkan adalah yang paling terdiversifikasi dibandingkan dengan peers. Dari sisi operasional, kami selalu menjaga tingkat rata-rata operasional kapasitas kami dengan optimal, dengan melakukan maintenance yang tepat sasaran dan tepat waktu. Dapat dilihat rata-rata utilitas produk pabrik kami di angka kurang lebih 90 hingga 93%. Ya, berikutnya adalah pilar kami yang kedua di sektor energi, khususnya di geothermal. Indonesia saat ini memiliki 40% cadangan panas bumi, namun baru 4% yang baru dieksplorasi. Inilah alasan kami kenapa kami tertarik untuk masuk ke bisnis geothermal. Pengembangan energi baru terbarukan adalah salah satu fokus kami dalam membentuk green economy. Dan akuisisi Star Energy adalah salah satu langkah konkret kami untuk mendukung gerakan pemerintah menuju green energy. Ya, berikut sedikit gambaran tentang aset yang dimiliki oleh Star Energy. Ada 3 aset utama, yaitu Wayang Windu, Salak, dan Derajat, dengan total kapasitas terpasang 875 MW. Ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Masing-masing aset memiliki kemampuan sendiri-sendiri dan memiliki COC yang cukup panjang, masih 18 hingga 26 tahun hingga tahun 2047. Sama seperti dengan Chandra Asri, kami juga selalu menjaga aset kami dengan optimal, sehingga output yang dihasilkan juga sangat baik. Dapat ditunjukkan pada grafik kinerja operasional kami rata-rata di atas 90%. Ya, berikutnya adalah pilar kami yang energi, masih sama di bidang energi, namun melalui asosiasi kami di PT Indoraya Tenaga. Merupakan sebuah proyek IPP dengan total kapasitas 2 kali 1000 MW, adalah salah satu langkah kami juga untuk mengurangi emisi karbon. Karena pada proyek ini kami menerapkan teknologi ultra supercritical, yang mana teknologi ini mampu menekan efisiensi pembakaran hingga 45% daripada PLTU yang konvensional. Ya, berikut adalah rekam jejak pertumbuhan dari PT Barito Pasifik. Selama 6 tahun terakhir, kami telah berhasil menyelesaikan beberapa proyek ekspansi dengan total capex mencapai 4,3 miliar dolar. Tapi tidak hanya sampai di sini, kami terus memiliki ambisi untuk terus berkembang dengan beberapa aset yang antara lain PT Indoraya Tenaga, Jawa 910, kemudian di Star Energy kami memiliki Salak Binary, dan mega project kami yaitu Chandra Asri yang kedua atau second complex dengan total capex mencapai 8,3 miliar dolar. Ya, ini adalah sedikit gambaran tentang rekam jejak dari Chandra Asri. Selama 15 tahun terakhir, Chandra Asri sudah berkembang meningkatkan kapasitas hingga hampir 3 kali lipat dari tahun 2005, atau dengan compound annual growth rate di kisaran angka 7%. Kendati demikian, dengan pertumbuhan yang sangat ekspansif tersebut, kami masih
kehilangan market share, which is masih banyak kita bergantung pada impor. Itulah salah satu alasan kami juga kenapa kami berambisi untuk membangun second complex. Dapat dilihat bagi sebelah kanan bahwa second complex ini diharapkan dapat menambah kapasitas kami sebesar 3,8 juta ton, sehingga total kapasitas terpasang diharapkan pada tahun 2026 nanti menjadi 8 juta ton. Ya, ini adalah investor strategis dari Chandra Asri selain dengan SCG. Mungkin teman-teman juga udah dengar ya, masuknya Thai Oil dalam Chandra Asri. Mungkin banyak yang bertanya kenapa Thai Oil masuk sebagai pilihan kami dalam berinvestasi. Tentunya kami melakukan seleksi ketat dalam pemilihan partner strategis dan kami tidak hanya berfokus pada dana yang dapat dibawa oleh investor tersebut, tapi lebih ke arah apa sinergi yang dapat diberikan. Kami melihat Thai Oil mampu memberikan sinergi yang sangat positif bagi kami di masa mendatang. Antara lain sisi positif yang dapat dibawa, pasokan bahan baku dapat lebih terjamin karena melihat Thai Oil adalah salah satu oil refinery yang terbesar di Thailand. Kemudian kita juga dapat memanfaatkan jaringan yang lebih luas daripada Thai Oil. Dan ini poin yang ketiga yang cukup penting juga adalah transfer knowledge atau transfer teknologi, sehingga menimbulkan sinergi buat Chandra Asri yang diharapkan dapat memberikan produk-produk yang memiliki high value added sehingga meningkatkan profitabilitas bagi perusahaan di masa mendatang. Sekian paparan topik dari saya. Untuk ESG saya kembalikan ke Ibu Angel. Ya, saya lanjutkan. Terima kasih Bapak Kong. Untuk section terakhir ini ada sedikit pemaparan tentang apa saja yang dilakukan oleh oleh PT Barito Pacific Tbk dalam segi environment, social governance. Tentu saja ini adalah terminologi yang mungkin tidak asing lagi buat Bapak dan Ibu sekalian, terutama untuk para investor juga. Untuk environment, social, dan governance, bagi Barito Pacific itu sudah menjadi bagian dari DNA kami. Sudah dari dulu, kami selalu menjaga keseimbangan operasional usaha dengan aspek lingkungan dan sosial. Dan setiap anak usaha yang ada di Barito Pacific itu selalu mendukung pemberdayaan sosial, menerapkan teknologi-teknologi terbaru yang lebih rendah emisi, dan tentu saja bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan pertumbuhan Indonesia yang berkelanjutan. Saat ini, Barito Pacific juga telah diakui sebagai salah satu MSCI ESG Leaders. Untuk penghargaan yang telah diterima, Barito Pacific dan Grup telah menerima berbagai penghargaan, salah satunya yang paling dekat adalah Star Energy Geothermal meraih penghargaan The Best Renewable Energy Company dari CNBC Indonesia Awards. Ini tentu saja penghargaan yang cukup bergengsi yang ada di Indonesia. Lalu untuk Yayasan Bakti Barito sendiri menerima Indonesia Sustainability Development Awards tahun 2021 dengan kategori Gold. Dan dari Chandra Asri menerima berbagai penghargaan untuk berbagai kategori, ada juga yang kategori Platinum dalam Indonesia Sustainable Development Awards. Hal ini tentu saja mengukuhkan komitmen kami dan juga menjadi bukti atau contoh betapa seriusnya Barito Pacific dalam menerapkan environment, social, dan governance. Untuk ESG rating, saat ini Barito Pacific mendapatkan peringkat Triple B di 2021 sebagai salah satu MSCI ESG Leaders di Indonesia. Tentu saja kami berharap ke depannya kita akan mendapati peringkat A. Lalu ada beberapa peringkat lain, Sustainalytics, FTSE ESG yang masih dalam review. Meskipun ESG rating ini adalah tren terbaru dalam beberapa tahun terakhir, namun kita selalu merasa bahwa ini adalah hal yang sangat penting dan menjadi prioritas di dalam pertumbuhan berkelanjutan dari perusahaan. ESG ini juga tentu saja menjadi prioritas bagi seluruh C-level di Barito Pacific. Dimulai dari CEO sampai seluruh perwakilan Board of Directors selalu terlibat dalam memformulasikan rencana-rencana penerapan ESG ke depannya. Untuk hal ini, kita juga bisa menyampaikan bahwa Star Energy, salah satu anak usaha PT Barito Pacific Tbk, telah menerbitkan 2 corporate green bond dengan peringkat investment grade. Ini cukup notable karena telah melampaui standarisasi yang memenuhi persyaratan-persyaratan. Aspek lingkungan. Untuk aspek lingkungan ada berbagai hal yang telah dilakukan. Chandra Asri sendiri telah menjadi salah satu pionir dalam penerapan jalan aspal plastik yang mencampur sampah-sampah plastik yang tidak terpakai menjadi campuran aspal.
Dari Aspal Pasik ini juga merupakan program pemerintah Republik Indonesia dan telah diteliti efektivitas dari jalan aspal Pasik ini ternyata bisa bertahan atau menambah 30% dari kestabilan jalan tersebut. Hal ini merupakan bagian dari upaya Chandra Asri untuk menerapkan prinsip sirkular ekonomi, terutama karena Chandra Asri merupakan salah satu produsen di sektor hulu. Oleh karena itu, sirkular ekonomi menjadi bagian yang sangat penting. Selain itu, Chandra Asri juga telah menerapkan berbagai peralatan dan membangun infrastruktur untuk mengurangi emisi, seperti misalnya menggunakan forklift, mengganti seluruh armada forklift listrik yang dapat mengurangi emisi sampai 446 ton CO2 ekuivalen. Selain itu, instalasi panel surya, Chandra Asri juga sudah menginstalasi 2 fase panel surya. Ini juga sudah berhasil mengurangi emisi per tahunnya sebanyak 644. Yang baru-baru ini diterapkan adalah Ecolab atau Green Chemistry, di mana Chandra Asri menerapkan berbagai macam teknologi baru untuk menghemat air dan mengurangi pembuangan. Di Barito Pacific sendiri, salah satu yang kami rasa paling penting adalah adanya yayasan non-profit kami yang menjadi bukti kami untuk berbakti kepada negeri. Ini namanya Yayasan Bakti Barito, didirikan pada 2011 oleh para pendiri Barito Pacific Group sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab dari seluruh grup terhadap masyarakat dan lingkungan. Komitmen dari Yayasan Bakti Barito adalah secara aktif mendukung pencapaian masyarakat yang cerdas, sejahtera dalam lingkungan hidup yang lestari. Yayasan Bakti Barito memiliki beberapa pilar. Seperti di sini bisa dilihat, pilar pertama adalah pendidikan. Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam pilar pendidikan seperti pelatihan guru, program beasiswa, pendidikan vokasi, pendidikan usia dini, dan kios pintar. Lalu pilar berikutnya, pilar lingkungan, yang tentu saja tidak kalah penting. Itu telah dilakukan beberapa kegiatan seperti reforestasi dan pembangunan koridor hijau, pengelolaan sampah, dan revitalisasi mata air. Lalu ada pilar berikutnya, pilar sosial yang menerapkan berbagai program kesehatan serta pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Lalu yang terakhir, pilar keempat adalah pilar ekonomi, di mana Yayasan Bakti Barito mendukung pertanian terintegrasi serta perkebunan dan urban farming yang terintegrasi. Di sini sedikit informasi tentang kontribusi sosial, lingkungan, dan kemasyarakatan yang telah diberikan oleh Yayasan Bakti Barito dari tahun 2011 sampai 2021. Dari tahun 2011 sampai 2021 ini telah melampaui perjalanan yang cukup panjang dan total kontribusi terhadap lingkungan sosial dan kemasyarakatan itu mencapai sekitar 274,9 miliar. Di tahun 2021 sendiri, dimulai dari Juni sampai Juli, total kontribusi yang telah diberikan mencapai 31,4 miliar. Tentu saja, seperti yang kita ketahui, pandemi ini telah berdampak kepada masyarakat dan seluruh warga Indonesia. Oleh karena itu, Grup Barito Pacific bersama founder Bapak Prayogo Pangestu beserta anak usahanya Chandra Asri, Star Energi Geothermal, Gria Idola, Royal Lestari Utama, Bakti Barito dan Mesindo Mulia itu memberikan donasi kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia, termasuk BNPB, pemerintah daerah di Jawa Barat, dan pemerintah daerah di Cilegon dan sekitarnya. Total donasi yang diberikan adalah mencapai 76 miliar sampai pada Juli 2021. Di sini tentu saja kami berharap dapat mengurangi beban yang dirasakan oleh masyarakat, dan ini merupakan bagian dari simpati dan empati kami untuk turut bersama menanggulangi beban pandemi. Untuk aspek tata kelola, di sini kita bisa lihat tata kelola atau bagian governance di Barito Pacific juga merupakan salah satu yang kunci dan merupakan prioritas utama. Di sini kita melihat keterwakilan dari berbagai macam expertise dan experience dari para mitra kami. Di sini tidak hanya yang dari Indonesia, namun dari berbagai mitra yang ada di internasional. Oleh karena itu, untuk kedepannya, Barito Pacific dengan melangkah ke depan ada beberapa yang ingin kami utamakan. Yang pertama adalah kolaborasi perusahaan
dengan NGOs atau civil society yang berfokus utama untuk implementasi perubahan yang nyata. Karena bagi kami pertumbuhan berkelanjutan itu harus dilakukan dengan realistis. Lalu kami juga akan terus mengadvokasikan pentingnya carbon offset dan carbon credit sebagai mekanisme pendanaan terhadap green investment yang sangat penting dan kepada circular economy atau ekonomi sirkuler. Yang ketiga, Barito Pasifik juga akan terus mendukung pembukaan mata pencaharian dengan menyerap lebih dari 35.000 tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung dalam 5-10 tahun ke depan. Ini dilakukan melalui anak-anak usaha kami, tentu saja Chandra Asri, Star Energi, dan Indoraya Tenaga. Yang terakhir, kami terus berkomitmen untuk mendukung terciptanya kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan produk yang higienis, lebih aman, lebih rendah emisi, dan menggunakan energi yang lebih sedikit.